Bab 15. Naik jabatan. Krain bersyukur, sepulang dari Bandung, dia tak pernah lagi bertemu dengan Sean. Sudah 3 hari ini dia bekerja dengan nyaman bersama Robi, tanpa harus bertemu Sean. Padahal dia sempat berpikir untuk mengundurkan diri. Tapi setelah dipikir-pikir, sangat sulit mencari pekerjaan sebagus ini. Apalagi ruangannya, dan Sean beda lantai. Jadi kemungkinan mereka bertemu sangat kecil. Siang ini Rain makan di kantin bersama Mila. Tanpa sengaja mereka mendengar keriuhan wanita-wanita yang ada di meja sebelahnya. Aku yakin semua ini udah diatur oleh Pak Sean. Dia pasti sengaja memutasi Lisna karena ingin mengangkat kamu jadi sekretarisnya, Kai. Ucap Fani. Gue juga yakin gitu, timpal Nina. Semoga aja ya, gue berharap banget jadi sekretarisnya Pak Sean lagi, kata Kayla penuh antusias. Sejak tadi, bibirnya terus mengulas senyum. Kayaknya pasien beneran ada rasa deh sama lo, kata Nina. Jangan keras-keras, takut ada yang denger. Lo tahu kan, fans-fansnya Pak Sean itu banyak banget. Kalau ada yang denger, bisa-bisa ada yang jealous sama gue, kata Kayla dengan gaya sok kecakepan. Mila yang mendengarnya serasa ingin muntah. Ya nggak kaget sih kalau pasien suka sama lo. Lo kan seksi abis kalau kerja. Selalu sukses bikin para atasan sewer liatin lo. Ya gimana lagi Nin? Kayla mengangkat kedua bahunya. Udah dari sononya, beri gue seksi kayak gini. Tapi lo sama Pak Bram gak ada hubungan kan? Ya enggak lah, inceran gue itu Pak Sean, ucap Kayla sambil menyeruput minumannya. Rain dan Mila diam-diam menyimak pembicaraan mereka. Ternyata gosip sekretarisnya pasien dimutasi itu bener ya? Tanya Mila pada Rain. His, kok lo nanya gue? Mana gue tahu? Mending tanya sama mereka tuh. Rain melirik ke arah Kayla dan kawan-kawan. Gosip tentang Lisna yang akan dimutasi ke kantor cabang memang sudah santer terdengar sejak 3 hari yang lalu. Semua orang menebak-nebak siapa calon sekretaris baru CO. Dan kandidat terkuat sepertinya jatuh pada Kayla. Selain karena jabatannya yang lumayan tinggi sebagai sekretaris direktur, Kayla juga mantan sekretaris Sean saat dia masih menjadi manajer. Kayla pernah menjadi sekretaris Sean selama 1 tahun saat Sean masih menduduki jabatan manajer. Saat itu, ayah Sean yang menjabat sebagai CO, dan Lisna adalah sekretaris ayah Sean saat itu. Kayla itu kok kayak pede banget bakal jadi sekretarisnya Pak Sean? Emang beneran ya mereka itu pernah ada hubungan? Tanya Ren sambil menyedot es jeruk di depannya. Dulu sih gosipnya gitu. Maklumlah, lo baru jadi nggak tahu, jawab Mila. Dia memang sudah lumayan lama bekerja di sini. Sedikit banyak dia tahu gosip yang beredar, apalagi jika berhubungan dengan Sean. Kasihan banget si Kayla. Pak Sean kan doyan beli perempuan, gumam Rain dalam hati. Tapi aku rasa cuma gosip deh. Mana mungkin Pak Sean suka sama Kayla, ujar Mila sambil menancapkan garpu kuat-kuat ke tempe sambil melirik Kayla. Nampak sekali ekspresi tak suka di wajahnya. Kenapa emangnya sama Kayla? Kayla kan cantik, seksi lagi. Jangan ngiri gitu. Kalau emang Pak Sean suka ya biar aja, sahut Rain enteng. Lah, terus nasib gue gimana? Mila mengerujutkan bibirnya dan menghentak-hentakan kakinya di lantai. Tak pelak Rain geleng-geleng melihat tingkah kocak temannya itu. Lu Mil, masih aja ngarep. Mimpi gak usah ketinggian. Orang kaya, kita mah mending cari cowok biasa-biasa aja. Yang cakep dan kaya seperti itu biasanya suka gonta-ganti perempuan, ucap Rain sedikit berbisik. Akhirnya lo ngaku juga kalau pasien cakep.
Rain memutar bola matanya jengah. Bukan itu inti yang dia bicarakan, tapi Mila malah menyambungkannya ke sana. Oh iya Rain, bukannya lo pernah ke Bandung sama Pasean ya? Enak dong, bisa seharian dekat sama Pasean. Mila tersenyum-senyum sendiri, berhayal jika dirinya yang ke Bandung bersama Sean. Rain jadi teringat hari itu. Kalau saja posisinya bisa ditukar dengan Mila, rela dia membiarkan Mila yang pergi bersama Sean. Pria itu benar-benar menyebalkan. Batin Rain. Biasa aja, kita itu kerja, bukan jalan-jalan ke Bandung. Sahut Rain. Masa sih? Lu gak ada modus-modus gitu buat deketin dia? Ih, ngapain juga gue modusin dia? Rain menyabikkan bibirnya. Demi apapun, gak tertarik dia modusin Sean. Setelah makan siang, Rain kembali ke meja kerjanya. Hari ini tak terlalu banyak pekerjaan, jadi bisa sedikit santai. Bisa sesekali mengecek sosmed atau berbalas pesan. Tiba-tiba telepon di meja kerjanya berbunyi. Robi menyuruh Rain untuk masuk ke ruangannya. Siang Pak, sapa Rain begitu memasuki ruangan Robi. Rain, duduk dulu. Robi menunjuk kursi di depannya. Rain agak bingung karena tak biasanya Robi menyuruhnya duduk. Biasanya juga Rain hanya berdiri saat di ruangan Robi. Ada apa ya Pak? Tanya Rain penasaran. Robi tiba-tiba mengulurkan tangan ke arahnya, membuat Rain ragu untuk menjabat. Tapi demi kesopanan, Rain tetap menjabat tangan Robi. Ini ada apa ya Pak? Selamat ya Rain, kamu naik jabatan. Beneran Pak? Rain melongo mendengar kabar itu. Apa saya diangkat jadi manajer sekarang? Bukannya saya belum jadi karyawan tetap? Memangnya bisa? Rain terus bertanya tanpa memberi jeda untuk Robi menjawab. Kau ini Rain, baru kerja 1 bulan, udah pengen jadi manajer saja. Robi menggelengkan kepalanya. Hehehe, maaf Pak. Terus saya naik jabatan jadi apa? Apa jangan-jangan saya sudah diangkat jadi pegawai tetap ya? Wajah Rain begitu sumringah. Bukan, peraturan di sini setelah kerja 3 bulan baru jadi pegawai tetap. Dan kau? Siapa? Baru 1 bulan sudah minta jadi pegawai tetap? Ya kali aja Pak. Terus saya naik jabatan jadi apa dong? Mulai hari Senin, kamu gak jadi sekretaris saya lagi. Kamu naik jabatan jadi sekretaris CO. Apa? Bekik Rain sambil refleks berdiri. Ini bukan kabar baik, tapi buruk baginya. Raut wajah Rain seketika berubah. Wajah sumringahnya karena kabar baik naik jabatan seketika lenyap. Kenapa harus dia yang diangkat jadi sekretaris CO? Kenapa bukan Kayla atau yang lain? Sebisa mungkin dia ingin menjauh dari makhluk bernama Sean itu. Tapi kenapa takdir malah mendekatkan mereka? Kenapa kau terlihat tidak senang? Tanya Robi. Rain menghela napas lalu kembali duduk. Saya lebih senang bekerja dengan Bapak. Apa tidak bisa kalau saya tetap jadi sekretaris Bapak saja? Robi membuang napas kasar sambil geleng-geleng kepala. Harusnya kamu senang jadi sekretaris CO. Semua wanita di sini menginginkan jabatan itu. Tapi kamu malah mau menolaknya. Robi merasa heran pada Rain. Karirmu akan semakin bagus dengan menjadi sekretaris Pak Sean. Tapi kenapa perasaanku tidak enak? Aku takut ada udang di balik batu. Semoga saja ini hanya ketakutanku. Semoga dia bersikap profesional saat bekerja. Bersambung.